Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke satu hukum pemasaran yang fundamental banget dari buku The 22 Immutable Laws of Marketing. Hukum ke-10. Hukum pembagian. Betul, judulnya aja udah unik ya, hukum pembagian. Iya, kayak pelajaran biologi gitu ya. Katanya kategori pasar itu mirip ameba. Lama-lama pasti membelah diri. Bukannya nyatu, malah pecah. Persis, dan intinya adalah, ini bukan cuma observasi sambil lalu. Ini pola yang terus berulang. Pasar itu secara alami akan pecah jadi segmen-segmen baru. Kenapa penting banget sih pahami ini? Karena ini nyangkut ke cara konsumen mikir. Persepsi mereka itu kan cenderung ngunci satu merek di satu kotak aja. Mengabaikan pembagian ini bisa bahaya buat bisnis. Oke. Jadi lebih ke persepsi ya, bukan cuma soal struktur pasarnya. Contoh yang paling sering disebutkan komputer ya. Nah, iya. Komputer itu contoh klasik banget. Dulu kan cuma ada mainframe, IBM rajanya. Satu raksasa gitu ya. Bener. Terus, tiba-tiba pecah. Ada mini komputer, DEC pemimpinnya. Terus workstation, Sun jagonya. Baru deh PC, laptop, notebook, sampai komputer pena. Gila, banyak banget pecahannya. Dan yang penting dicatat, tiap pecahan baru ini pemimpinnya baru lagi. IBM nggak jadi raja mini komputer, Sun nggak dominan di PC. Ah, iya ya. Pola yang sama di mobil juga kan? Dulu kayaknya cuma Ford, Chevy. Betul, 3 besar Amerika itu. Sekarang, wah udah pecah banget. Ada mobil mewah, menengah, murah, ukuran beda-beda. Terus ada mobil sport, SUV, minivan. Dan pemimpinnya beda-beda juga ya. Mercedes nggak bersaing langsung sama Ford F150 misalnya. Tepat, polanya ada di mana-mana. TV, dari cuma beberapa jaringan besar, jadi ratusan channel spesifik. Bir juga, impor, lokal, premium, murah, light, musik apalagi. Dari pop dan klasik, jadi genre super spesifik kayak rap, country, jazz. Ini kan sebenarnya bertolak belakang banget ya sama ide sinergi yang sering digaungkan perusahaan. Banget. Ide kalau nanti semua bakal gabung. TV, musik, internet jadi satu platform. Atau bank, asuransi, broker, jadi satu layanan finansial. Kenapa sih perusahaan masih suka konsep gabung-gabung ini? Ya karena kalau dilihat dari sisi perusahaan, sinergi itu kelihatannya efisien, logis. Satu merek, satu manajemen, iklannya satu. Hemat biaya kan? Masuk akal sih dari sisi internal. Tapi itu ngelupain konsumen. Kita sebagai konsumen itu carinya spesialis nggak sih? Kalau mau beli saham ya ke broker saham. Perlu asuransi ya ke perusahaan asuransi. Bener juga. Jarang kita cari satu tempat yang bisa semua. Nah, itu dia. Mencoba jadi segalanya buat semua orang, itu seringnya malah jadi nggak relevan buat siapa-siapa. Pembagian kategori ini sebenarnya cerminan kebutuhan konsumen yang makin spesifik. Oke, kalau gitu pembagian ini kan kayaknya nggak bisa dihindari ya. Terus strateginya gimana dong buat pemain lama? Apalagi pemimpin pasar. Biar tetap relevan, pas-pasannya mulai membelah diri. Menurut buku ini, kuncinya ada 2. Antisipasi dan keberanian meluncurkan merek baru buat segmen baru yang potensial. Merek baru ya, bukan memperluas merek lama. Justru itu, contoh sukses awal itu General Motors. Mereka punya Chevrolet buat pasar umum, Cadillac buat mewah, Pontiac buat yang sporty, Oldsmobile, Buick, beda-beda. Oh ya, mereka punya banyak merek ya dulu. Contoh modernan yang bagus banget itu Honda, waktu mau masuk pasar mobil mewah di Amerika. Ah, Acura, saya tahu itu. Mereka nggak pakai nama Honda kan buat mobil mewahnya? Tepat sekali. Mereka ciptakan Acura. Merek beda, dealer beda, citra beda. Fokus buat pasar mewah. Hasilnya, Acura sukses jadi pemimpin di segmennya, sementara merek Honda tetap kuat di pasar utamanya. Jadi mereka bisa main di 2 kategori berbeda karena pakai merek beda ya? Bener. Mereka menghormati hukum pembagian ini. Nah, kebalikannya nih. Contoh gagal yang sering disebut itu Volkswagen di Amerika. Mereka kan ikonik banget sama Beetle. Iya, mobil kecil, irit, unik itu. Terus mereka coba masuk segmen lain pakai nama VW. Gagalnya kenapa presisnya? Cuma gara-gara nama? Lebih dalam dari sekadar nama. Ini soal persepsi konsumen yang udah nempel kuat banget. Di kepala orang Amerika waktu itu, VW ia sama dengan Beetle. Kecil, andal, tapi jelas bukan mobil gede atau kencang atau mewah. Jadi pas mereka keluarin mobil VW yang lebih gede atau sporty,
Pasar malah nggak sesuai sama kotak V-Way di benak mereka. Yang lebih parah, mereka nggak cuma gagal di segmen baru, tapi malah kehilangan fokus di pasar mobil kecil yang mereka bangun sendiri. Oh ya? Terus pasarnya diambil siapa? Diambil kompetitor Jepang kayak Toyota, Honda, Nissan. Pangsa pasar V-Way di AS anjlok drastis. Ini pelajaran mahal soal kekuatan persepsi. Susah diubah. Jadi, selain salah strategi merek, ada juga risiko gara-gara ragu-ragu ya? Atau timingnya salah? Betul. Takut ngerusak merek yang udah ada, itu bisa bikin perusahaan jadi lambat. Kayak GM dulu, ragu bikin merek di atas Cadillac buat lawan Mercedes. Akhirnya malah gagal pas nyoba naikin kelas Cadillac-nya sendiri. Timing juga penting ya? Bisa kecepatan, bisa kelambatan. Iya, ada contoh Nash Rambler, mobil kecil pertama di AS, tapi terlalu dini, pasarnya belum siap. Tapi buku ini bilang, biasanya sih mendingan agak kecepatan dikit, terus sabar nunggu pasar matang. Daripada telat sama sekali ya? Betul, daripada telat dan kehilangan kesempatan jadi yang pertama di kategori baru itu, momentum tuh penting. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, hukum pembagian ini intinya. Pasar itu pasti pecah seiring waktu karena konsumen makin spesifik maunya. Buat perusahaan, apalagi pemimpin pasar, Kuncinya harus bisa antisipasi pembelahan ini. Dan yang paling penting, berani ciptakan identitas baru, merek baru buat tiap peluang segmen yang muncul. Jangan paksain satu merek buat ngurusin semua. jangan terjebak sama nama besar sendiri gitu ya. Persis. Coba deh, sekarang Anda pikirin industri yang Anda kenal baik. Ada nggak tanda-tanda kategori yang kayaknya bakal pecah lagi? Ada nggak perusahaan yang siap-siap dengan Acura berikutnya? Atau malah ada yang berisiko kayak VW, karena terlalu sayang sama merek lamanya. Bisa jadi. Nah, ini pertanyaan buat direnungkan nih. Apa tuh? Kalau pembagian ini terus-terusan terjadi, seberapa lama sih sebuah merek raksasa bisa dominan di kategori awalnya yang luas itu, tanpa adaptasi bikin merek-merek baru yang lebih fokus? Apa ada tanggal kedaluarsanya gitu buat kategori yang terlalu besar? Menarik. Kapan sebuah kategori jadi terlalu gemuk dan akhirnya pecah jadi curug-curug kecil ya? Oke, jadi itu dia pembahasan kita soal hukum pembagian. Semoga bermanfaat ya buat Anda semua. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.